Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video selanjutnya ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir di bab 1 ini, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak, lanjutan dari video yang sebelumnya. Di sini ada bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak dan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung aja ke bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini ada 3 bentuk ya. Yang pertama, fungsi nilai mutlak fx. Ini tanda pertidaksamaan ada 4. Ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari, dan ada kurang dari sama dengan. Nah, bentuknya itu, untuk yang bentuk umumnya, yang pertama nilai mutlak fx lebih dari c. Nah, di sini c semua nih bentuknya. Jadi yang sebelah kirinya, ruas sebelah kirinya itu merupakan fungsi, ruas sebelah kanannya merupakan nilai konstanta, jadi angka aja. Terus bentuk yang kedua, di sini yang ruas sebelah kirinya merupakan mutlak, nilai mutlak dari fungsinya mutlak, dan yang sebelah kanannya juga mutlak, sama. Jadi mutlak fx lebih dari mutlak gx, dan seterusnya ada lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Lalu bentuk yang ketiga, jadi ruas yang sebelah kirinya merupakan nilai mutlak, dan ruas yang sebelah kanan ini dia fungsi tapi bukan merupakan nilai mutlak. Jadi mutlak fx lebih dari gx. Terus ini tandanya ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi bentuknya ada 3. Yang pertama, yang ruas sebelah kanannya merupakan konstanta. Yang kedua, yang ruas sebelah kanannya merupakan fungsi mutlak. Dan yang ketiga, yang ruas sebelah kanannya merupakan fungsi aja, jadi nggak ada nilai mutlaknya. Nah, di sini yang pertama ada penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Ini jadi kalian perhatikan tandanya, tanda pertidaksamaannya. Untuk yang ini yang pertama, misalkan mutlak x adalah nilai mutlak x dan a suatu bilangan real. Jika mutlak x kurang dari sama dengan atau kurang dari, jadi kurang dari atau kurang dari sama dengan ini bedanya cuman kalau ini ada sama dengannya, yang satu lagi nggak ada gitu. Jika mutlak x kurang dari atau kurang dari sama dengan a, maka ini penyelesaiannya negatif a kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan a. Ini untuk yang tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Kalau ada sama dengannya berarti di sini kita pakai sama dengan. Kalau misalnya kurang dari aja berarti jadinya negatif a kurang dari x kurang dari a. Itu bedanya cuma di situ aja. Kemudian untuk yang lebih dari atau lebih dari sama dengan. Jika mutlak x lebih dari atau lebih dari sama dengan a, maka x kurang dari sama dengan negatif a atau x lebih dari sama dengan a. Jadi kalau misalnya nggak ada sama dengannya, misalnya lebih dari aja, berarti di sini x kurang dari negatif a atau x lebih dari a. Nah, diingat nih, kalau yang tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan, penyelesaiannya itu kayak gini. Si x ini ada di tengah, jadi diurutin dari angka yang paling kecil, terus x, terus a. Nah, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, di sini ada ataunya. Jadi x kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif a, terus ada ataunya x lebih dari atau lebih dari sama dengan a. Nah, itu. Ini yang kalau dia bentuknya konstanta aja, si a ini merupakan bilangan real. Jadi yang di sini nih. Nah, selanjutnya kalau dia merupakan sebuah fungsi kayak gini, di bentuk umum yang kedua sama yang ketiga ini sama aja. Di sini misalkan fx suatu fungsi dalam variabel x, maka berlaku fungsi nilai mutlak fx sebagai berikut. Jika mutlak fx kurang dari sama dengan a, maka sama kayak tadi, cuman bedanya di tengahnya ini diganti fungsi fx-nya. Berarti negatif a kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan a. Kalau nggak ada sama dengannya tinggal dihilangin aja. Berarti negatif a kurang dari fx kurang dari a gitu. Yang kedua, jika mutlak fx lebih dari sama dengan a, maka
fx kurang dari sama dengan negatif A atau fx lebih dari sama dengan A gitu. Jadi untuk bentuknya yang kurang dari dan kurang dari sama dengan itu kayak gini sama, dan lebih dari atau lebih dari sama dengan juga sama kayak gini. Jadi bedanya yang di tengah ini x nya doang, yang ini juga fx begitu. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Di sini saya bikin ada 6 contoh soal dari pertidaksamaan nilai mutlak. Soal yang pertama di sini ada mutlak x kurang dari 2. Nah, ini kan sama kayak yang tadi nih. Di sini mutlak x kurang dari 2. Ini. Berarti penyelesaiannya tinggal kita ikutin ini. X-nya ini tetap x, 2-nya ini sebagai A. Nah, karena tandanya kurang dari tadi kan, berarti kita pakai ini penyelesaiannya. Tadi negatif A kurang dari X kurang dari A. Berarti di sini karena A-nya 2 itu sebagai A, berarti penyelesaiannya negatif 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, ini berarti penyelesaiannya udah kayak gini aja. Kalau yang bentuknya kayak gini nih, mutlak X kurang dari A atau si konstanta, jadi cuma angkanya doang. Ini tandanya yang kurang dari, kayak gini. Nah, sekarang yang tandanya lebih dari sama dengan, tapi masih bentuknya sama kayak gini, jadi angka doang. Nah, sekarang kita coba tandanya lebih dari sama dengan. Tadi kalau lebih dari sama dengan itu bentuknya jadi x kurang dari sama dengan negatif A atau x lebih dari sama dengan A. Berarti bisa langsung kita tulis A nya kan sebagai 2 ya. Berarti x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan x lebih dari sama dengan 2. Nah, begini jadinya. Berarti penyelesaian untuk mutlak x lebih dari sama dengan 2 adalah x kurang dari sama dengan negatif 2 atau x lebih dari sama dengan 2. Ini untuk contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Di sini yang sebelah kirinya ini merupakan sebuah fungsi. Sini mutlak 2x min 3 lebih dari 5, tapi yang sebelah kanannya merupakan konstanta. Nah, sekarang kita coba, karena dia di sini tandanya lebih dari, berarti untuk penyelesaiannya lebih dari tadi kayak gini kan ya. Nah, berarti untuk penyelesaiannya adalah 2x min 3 kurang dari 2x min 3 kurang dari min 5 atau 2x min 3 lebih dari 5. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kan bentuknya masih kayak gini nih. Kita cari nilai x nya satu-satu dulu. Yang ini dulu, 2x min 3 kurang dari negatif 5. Kita mau cari nilai 2x nya kan ya, berarti si min 3 nya kita pindahin. Karena negatif, pindah jadi positif. Berarti 2x kurang dari min 5 tambah 3. Berarti negatif 2. Ini 2x min 3. Yang satunya lagi, atau ini kita tulis 2x min 3 pindah jadi positif. Berarti 5 tambah 3 jadinya 8. Berarti 2x lebih dari 8. Nah, sekarang yang ini karena kita mau cari nilai x nya aja, 2 nya kita pindahin jadi pembagian kan ya. Berarti x min 2 bagi 2 jadinya min 1 bagi x kurang dari negatif 1. Nah, yang ini pindah 2x bagi 2 berarti x lebih dari 4. Nah, berarti penyelesaian
Nah, tadi udah dapet kan nilai penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 4. Nah, jadi kalau misalnya bentuknya ketemu yang kayak gini, cara penyelesaiannya kayak gini nih, dilihat tandanya lebih dari, berarti yang ada ataunya. Nah, sekarang kita coba kalau dia tandanya kurang dari sama dengan. Nah, tadi kurang dari sama dengan itu nanti nilai X-nya ini ada di tengah. Nah, di sini kan mutlak 2X min 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, 5 ini sebagai si A-nya nih yang di ujung-ujungnya. Nah, berarti bisa kita tulis dengan diurutin kan ya, A-nya kan 5, berarti jadi negatif 5. Berarti negatif 5 ini kurang dari sama dengan 2X min 3 kurang dari sama dengan 5. Nah, kayak gini. Karena kita mau cari nilai X nya aja, ya kan, sementara nilai X ini ada di tengah-tengah nih. Ini kan masih ada si negatif 3 nih, di tengah ini kan masih ada negatif 3 nya. Nah, untuk biar dia sendiri, untuk biar si 2X jadi sendiri kan negatif 3 nya harus hilang. Berarti kalau dia mau hilang harus ditambah 3, gitu kan ya. Nah, berarti semua ruas ini yang di sini, di tengah dan di sebelah kanan harus kita tambah dengan 3. Berarti min 5 tambah 3, terus ini kurang dari sama dengan 2X min 3 ditambah 3, 2X min 3 ditambah 3, terus di sini 5 ditambah 3. Nah, ini min 5 tambah 3 kan jadinya 2. Yang ini min 3 tambah 3 habis, jadinya tinggal 2X aja. Nah, yang sebelah kanan 5 tambah 3 jadinya 8. Nah, karena kita mau cari nilai X nya aja, ini kan masih ada 2 nya nih, berarti harus kita bagi dengan 2 yang di tengah. Nah, berarti semua ruasnya ini harus kita bagi dengan 2. Min 2 bagi 2 jadinya min 1. Terus 2X dibagi 2, 2 nya tinggal 1 juga kan, berarti bisa kita tulis dengan X aja. Lalu min 8 kita bagi dengan 2, berarti jadinya 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kalau yang bentuknya tandanya ini dia kurang dari sama dengan. Kalau tadi kan lebih dari ada 2 nih, sendiri-sendiri ngerjainnya, yang sebelah ini atau yang sebelah ini gitu. Nah, kalau yang tandanya kurang dari, kalau bentuknya kayak gini, ini harus semuanya 3 ruas ini kan berarti ada 3 ruas ya, kiri, tengah, kanan. Berarti harus sama-sama, misalnya biar di tengahnya sendiri, jadi yang tengahnya ini harus kita mau cari nilai X nya aja, berarti ini harus kita nolin. Karena tadi sini 3, biar jadi 0 ditambah 3, berarti ruas kiri tambah 3, tengah tambah 3, ruas kanan tambah 3. Terus ini 2X, biar jadi dia X aja, berarti harus dibagi 2, berarti ruas kiri bagi 2, tengah bagi 2, kanan bagi 2. Ketemulah hasilnya dari 1 kurang dari X kurang dari negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Nah, selanjutnya contoh soal yang ke-5. Di sini ada mutlak 2X min 1 lebih dari X plus 3. Nah, lihat lagi nih, di sini ruas sebelah kiri merupakan fungsi dan mutlak, jadi fungsi nilai mutlak yang sebelah kiri, dan ruas sebelah kanan merupakan fungsi aja, jadi dia nggak ada bentuk mutlaknya. Nah, cara pengerjaannya masih sama, jadi intinya di pertidaksamaan nilai mutlak ini kalian perhatiin tanda pertidaksamaannya. Tadi di sini tanda pertidaksamaannya ini kan lebih dari, nah berarti kalau lebih dari kalian ingat nih pasti ada ataunya, negatif dulu atau yang positif. Nah, berarti fx kurang dari negatif gx, berarti kan yang ini ya, atau kita langsung kita tulis aja, berarti bisa kita tulis 2x min 1
kurang dari negatif X plus 3. Nah jadi ini harus dikurungin, karena secara keseluruhan ini juga kan karena tadi dia 2 aja, karena tadi dia di sini 2 aja nih ya kan, berarti kalau misalnya kita dalam kurungin gini kan hasilnya ya sama aja, negatif kali 2 negatif 2 gitu kan. Makanya tadi saya di sini langsung tulis negatif 2. Nah tapi kalau merupakan sebuah fungsi kayak gini kan, X plus 3 kan merupakan fungsi kan ya, X plus 3 itu kan fungsi. Berarti kalau dikalikan dengan negatif, berarti si fungsinya ini harus kita kurungin dulu. Karena kalau misalnya langsung kalian tulis negatif di depannya tanpa dikurungin, nanti hasilnya beda, berubah. Nah, jadi harus diingat kalau yang bentuknya fungsi kayak gini harus dikurungin. Kita balik lagi ini, karena tadi tandanya lebih dari, pertama 2x min 1 kurang dari negatif x plus 3, atau 2x min 1 lebih dari, sekarang positif kan, berarti tetap x plus 3. Kita kerjain dulu satu-satu. Dari yang sebelah kiri dulu, 2x min 1 nya tetap kan ya, jadi bisa kita tulis 2x min 1 kurang dari, nah sini kan negatif ya, baru kita kalikan pakai perkalian pelangi, negatif kali x negatif kali plus 3 jadinya negatif 3. Nah kalau kalian tadi misalnya kalian ngerjain nggak dikurungin nih, berarti kan nanti yang negatif cuma x nya aja, 3 nya tetap positif. Atau kalau misalnya di sini negatif, misalnya x min 3, kalau nggak dikurungin jadinya min x min 3 gitu. Nah itu berarti nanti ke bawahnya kalian bakal salah. Jadi bedanya kalian tahu sekarang kalau misalnya kalau dikurungin sama nggak dikurungin, itu bedanya. Nah di sini 2x min 3 kurang dari negatif x kurang 3, atau tetap kan ya 2x min 1 lebih dari x plus 3, sama kayak tadi, sama seperti di penjelasan sebelumnya. Saya pernah juga kayak gini. Ini kan berarti sebelah kiri dan sebelah kanan merupakan fungsi. Kita mau cari nilai x-nya. Nah, berarti yang ada nilai x-nya kita kumpulin ke sebelah kiri. Ini yang sebelah sini dulu ya. Yang ada x-nya kita kumpulin ke sebelah kiri. Berarti di sini kan 2x tetap ya. Nah, di sini min x kita pindahin jadi plus x. Gini. Tandanya kurang dari yang sebelah kanan ini ada min 3, min 1 kita pindahin jadi plus 1. Terus atau di sini kita kumpulin juga, berarti x nya ini kan positif, kita pindahin jadi negatif, berarti 2x min x tandanya lebih dari. Di sini 3 min 1 dipindahin jadi plus 1. 2x plus x jadinya 3x kurang dari min 3 plus 1 jadinya negatif 2. Atau yang sebelah sini 2x dikurang x jadinya x, terus tandanya lebih dari 3 plus 1 jadinya 4. Nah di sini untuk yang ruas sebelah kanan kan nilainya udah x plus 4 ya, nilai x nya udah sendiri, berarti nggak usah diapa-apain lagi. Nah tapi yang sebelah sini nih, sebelah kiri atau nilai x nya ini masih ada 3 nya. Nah berarti harus kita ubah lagi, si 3 nya pindah ke sebelah kanan, karena dia perkalian pindah jadi pembagian, berarti bentuknya jadi x kurang dari min 2 per 3, atau x lebih dari 4. Nah ini jadi penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 2 per 3 atau x lebih dari 4 gitu. Jadi untuk yang bentuknya sebelah kirinya mutlak fungsi dan sebelah kanannya merupakan fungsi, cara penyelesaiannya kayak gini. Nah sekarang kita lanjut untuk contoh soal yang terakhir. Kalau tadi kan udah nih yang mutlak, fungsi mutlak, sama yang sebelah kanannya fungsi aja. Nah sekarang kita lanjut yang sebelah kirinya fungsi mutlak dan sebelah kanannya juga
merupakan fungsi mutlak. Nah, berarti caranya adalah, masih ingat kan ya, kalau sebelah kiri dan sebelah kanannya adalah merupakan fungsi dan mutlak, berarti caranya adalah dikuadratkan. Nah, berarti mutlak 3x plus 7 itu dikuadratkan, bisa langsung kita tulis 3x plus 7 dikali dengan 3x plus 7 begini. Terus tandanya kurang dari sama dengan, jadi kurang dari sama dengan yang ini 2x min 9 dikali dengan 2x min 9. Nah, selanjutnya ini kita kali pelangi. Kalau kalian masih ingat, ini kalian kali pelangi yang sebelah kirinya dulu, dikali pelangi 3x kali 3x, berarti jadinya 9x kuadrat ini 9x kuadrat terus 3x kali 7 jadinya plus 21x, 7 kali 3x jadinya plus 21x, 7 kali 7 jadinya plus 49. Terus di sini tandanya kurang dari sama dengan, ini dikali pelangi juga, 2x kali 2x jadinya 4x kuadrat, 2x kali min 9 jadinya min 18x, min 9 kali 2x jadinya min 18x juga, min 9 kali min 9 jadinya plus 81. Nah, selanjutnya kita kumpulin ruas sebelah kanan, kita pindahin semuanya ke sebelah kiri, jadinya ini 9x kuadrat kan tetap ya, ini yang sebelah sini, sebelah kanan ini 9x kuadrat ini tetap, terus 21x tambah 21x jadinya plus 12x jadi plus 42x terus plus 49. Terus yang ini tandanya nanti tanda belakangan. Yang ini karena dia positif pindah jadi negatif. Yang ini negatif 18x dikurang 18x kan negatif 36. Berarti setelah pindah jadinya plus 36. Jadinya plus 36x. Ini plus 81 pindah jadi negatif 81. Baru di sini tandanya kurang dari sama dengan. Nah, karena semuanya udah pindah berarti jadi 0 di sini. Nah, sekarang kita kerjain yang ada x kuadratnya sama ada x kuadratnya, yang x sama yang x, yang konstanta sama konstanta. Jadi 9x kuadrat dikurang 4x kuadrat jadinya 5x kuadrat. 5x kuadrat. Nah, kayak gini. Terus 42 ditambah 36. 42x ditambah 36x berarti jadinya plus 78x ya. Terus 49 dikurang 81 jadinya negatif 32. Terus tandanya di sini kurang dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kalau udah kayak gini udah dapat kan hasilnya 5x kuadrat plus 78x dikurang 32 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya ini kalian faktorin. Karena 5 ini kan bilangan prima, berarti faktornya hanya 1 dan 5. Berarti bisa kita tulis di sini pasti salah satunya 5x. Terus di sini salah satunya pasti x aja. Nah, kayak gini. Sekarang kita cari faktor dari 32. Berarti bisa langsung kita tulis di sini ada 2 sama 16. Nah, berarti untuk tandanya di sini
ini negatif, di sini positif. Ini tandanya kurang dari sama dengan 0. Ini kalau kalian cek 5x kali x 5x kuadrat, 5x kali 16 kan 80, terus negatif 2 kali x negatif 2x, berarti 80x dikurang 2x jadinya 78x, terus negatif 2 kali 16 berarti hasilnya negatif 32. Nah berarti hasilnya sama dengan yang di atas, berarti 5x min 2 dan x plus 16 ini merupakan faktornya begitu. Berarti ini bisa langsung kita langsung dapat nih 5x min 2 sama x plus 16. Nah sekarang kita cari dulu nilai masing-masing x nya. Kita misalin yang pertama nih 5x min 2 kita misalin sama dengan 0, berarti 5x min 2 sama dengan 0. Ini tanda kurang dari sama dengan 0 nya kita diemin dulu, jadi kita mau cari nilai x nya masing-masing dulu nih. 5x min 2 sama dengan 0, berarti nilai x nya min 2 nya ini kita pindahin ya jadi positif, berarti bisa langsung kita tulis x sama dengan 2/5. Nah yang satu lagi ini x plus 16 sama dengan 0, berarti nilai x nya ini berarti langsung bisa kita tulis nilai x nya sama dengan negatif 16. Nah ada dua kan ya, yang pertama nilai x nya 2/5 dan yang kedua nilai x nya negatif 16. Sekarang kalian perhatiin lagi di sini tandanya kurang dari sama dengan, sama seperti tadi. Kalau kurang dari sama dengan kan berarti penyelesaiannya itu si nilai x nya ada di tengah. Kita urutin dari negatif dulu, terus nilai bukan selalu negatif, jadi kita urutin dari bilangan yang paling kecil dulu, terus x baru nilai bilangan yang paling besar. Di sini ada 2/5 dan negatif 16. Di antara 2/5 dan negatif 16 ini bilangan yang paling kecil adalah negatif 16. Berarti bisa kita tulis di sini negatif 16 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2/5. Nah ini berarti merupakan penyelesaiannya, yaitu penyelesaian dari mutlak 3x plus 7 kurang dari sama dengan mutlak 2x minus 9 adalah negatif 16 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, sekian video penjelasan untuk materi persamaan nilai mutlak. Semoga video penjelasan ini bermanfaat untuk kalian, paling nggak bisa membantu untuk kalian mengerjakan tugas nanti yang saya berikan. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.